Ya, teman-teman, kita mulai lagi ya ngebahas emiten punya teman-teman. Saya bacakan komentar dulu ya dari Bro Channel Martabak ya. Hadir menyimak yang suka ikutin channel update saham ID. Ada yang gitu jadi barang bagus. Kayak tinggi seperti badan banyak itu namanya barang yang gak lama lagi mau betul atau nah. Lagi lihatnya pada rumput yang bergoyang. Wah, makasih ya bro ya atas komentarnya. Salam untuk keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan dan lanjutkan hobinya teman-teman untuk camping ya. ASRM ya, ASRM, AS, ASRM. Kita bahas nanti. Bevin, Bevin kita bahas nanti lagi. Dari Sis Kasih ya, hadir, makasih ya atas kehadirannya. KRYA ya, KRYA nanti kita bahas dari dari hamba Allah. Rewan EC ya, Arhayu, sama-sama ya bro ya. Update saham dari Bro Sopi Ilham, BMHS nyangkut di 189, BMHS, BMSL, BMSL ya. Kita bahas lagi nanti ya, BMSL. Jadi kita ke atas dulu dikit teman-teman. BNBR, BNBR udah masuk watchlist. MSKS sudah masuk watchlist. Widi kita bahas lagi nanti udah masuk watchlist. BPKB, Suri sudah masuk watchlist. Golden Cross ya kita akan nanti bahas ya untuk Golden Cross ya. Boga ya, Boga udah masuk watchlist ya. Devi sudah masuk watchlist. Koin sudah masuk watchlist. Hampir semua sudah masuk watchlist teman-teman. CNMA sudah masuk watchlist. Oke, update buka HSM, buka sama HMSP. Perasaan kemarin sudah dibuka deh, sudah dibahas sih buka ya. Naijet, STRK, ya. Terus apa lagi? Dari Siskasih ya, menyimak. MBMA mau dibahas lagi. MBMA, Viva, terus apa lagi, teman-teman? Pacar. Apek bukan udah dibahas. Sering dibahas Apek sering dibahas ya. Tapi nanti kita bahas ya, tenang aja teman. Udah masuk notis ya. Pacar, MBTO, oke teman-teman ya. Sip ya, nanti kita bahas. Ini dari siapa nih? Dari WAP 2200 ya. Ini komentar tentang saham ketokohan dan fundamental ya. Kalau opiniku sih karena ketidakpastian ekonomi secara global terutama US yang yang ngaruh ke dolar, US gitu ya. Dolar AS ya. Turunnya Sri Mulyani yang bikin dibilang anak emas IMF ya. Rupiah melemah dan kondisi ekonomi masih tidak pasti di mata asing. Ya makanya kebanyakan asing terisa masuk ke emiten saham FTSE atau VTSE ya. Selain bank yang kebetulan kebanyakan milik Konglo ya, teman-teman ya. Banyak opini yang seperti itu teman-teman ya. Tapi kalau saya melihatnya kan dari lukisan market maker cenderung kenyataannya bahwa emiten-emiten yang berfundamental baik ya cenderung emang foreign keluar. Tapi di saham-saham Konglo ataupun ketokohan mereka masuk di situ. Tetap aja teman-teman ya, sebagus-bagusnya ataupun istilahnya seapa-apanya pun gitu ya, tetap aja yang memang sangat menarik sekali bila foreign masuk ke sebuah emiten ya, baik ketokohan, fundamental ataupun yang lainnya sangat menarik sekali ya. Jadi kalau betul ada istilah foreign flow atau ya pengikut foreign ya betul juga teman-teman. Kenapa? Karena dengan masuknya foreign cenderung emiten tersebut biasa suka di-up gitu ya. Yang saya inginkan itu sebenarnya ya ketika saham Konglo nanti turun digantikan dengan fundamental, nanti hasil kita masih tetap di harga atas gitu ya. Saya inginkan seperti itu aja sebenarnya teman-teman ya. Jadi kita harus punya target tertentu ya. Nah, mudah-mudahan sih dengan adanya Menteri Keuangan yang baru gitu ya. Dan mungkin waktu 1 hari 2 hari itu terjadi penurunan, tapi sekarang masih bertengger terus di
8 ribuan ya, walaupun asing keluar gitu, berarti kan itu ada yang menggerakkan emiten-emiten Konglo, teman-teman. Oke teman-teman ya, tanpa dipungkiri seperti itu teman-teman ya. Oh bumi ini belum masuk ya, bumi ya. Kita masukin dulu ya bumi. Oke, oh dari Bro Reja Ahmad ya. Makasih ya Bro Reja ya, selama ini selalu mensupport ya FUTR. Kita nanti bahas juga ya. Oke teman-teman ya, kita masuk ke IHSG kita dulu ya. IHSG kita bagaimana hari ini kabarnya? Sudah mulai tipis apa terus tipis ya? Masih intinya masih keluar lah teman-teman, si Poren masih keluar. Hari ini 65,1 miliar ya. Nah, transaksi tadi sudah mulai bagus nih teman-teman, perhatikan nih. Transaksi untuk buy-nya udah 6,1 ya. Biasanya kan 5,1 ya. Sekarang sudah mulai bagus transaksinya, dan untuk transaksinya juga sekitar 28,08 triliun ya. Ini BI sangat senang sekali gitu dengan transaksi seperti ini gitu kan, walaupun belum nambah jam jam tayang jam tayang. Belum nambah jam gitu teman-teman ya. Untuk waktu yang dilebihkan ya, ternyata transaksi sudah melebihi ketika Covid. Covid kan di angka 19 triliun teman-teman. Kalau ini sekarang sudah di atas 20 triliun, artinya secara perputaran bagus teman-teman ya. Cuman ya si Poren masih keluar 6,2, tapi sudah mulai diimbangi lah teman-teman. Makanya ini sudah mulai tipis nih ya. IHSG ini sudah mulai tipis beberapa hari ini, 2 hari, 3 hari ini ya sudah mulai tipis pembuangannya. Oke, teman-teman ya, hari ini naik 8169, tadi sudah menyentuh 8.200 teman-teman ya. Hari ini tuh tertinggi teman-teman ya. 8.200 sudah mulai disentuh. Saya pikir sih bisa lah teman-teman ya. Makanya yang tadi saya bilang itu teman-teman ya. Mudah-mudahan ketika saham Konglo turun gitu ya, si Poren ngejual barangnya dan masuk ke saham-saham fundamental gitu kan. Makanya teman-teman yang saham-saham fundamental sabar sebentar ya, sebentar lagi lah teman-teman sabarnya. Mudah-mudahan dengan nanti ini kan lagi high-high-nya teman-teman ya. Lagi tinggi-tingginya gitu kan si saham-saham Konglo gitu kan. Ya mudah-mudahan ketika tinggi begini ya saatnya take profit. Nah, mereka juga berpikirnya jangan sampai masuk ke profil. Nanti cenderung kalau masuk ya ketahuan siapa yang beli teman-teman. Oke, teman-temannya BBRI ya. Kita masuk ke BBRI. Oh ya, makasih ya teman-teman ya, selama ini selalu support channel ini ya, baik yang like, yang share, yang telah berkomentar juga sangat luar biasa. Dan hari ini BBRI bagus teman-teman ya, dan saya ucapkan terima kasih juga kepada teman-teman yang telah memberikan support doa ya. Saya pun berdoa semoga teman-teman dan kalian sehat walafiat bersama keluarga di rumah. Yang telah berdonat berupa super tank, terima kasih teman-teman ya. Mudah-mudahan super tank teman-teman dikalikan 10 kali lipat dan dikembalikan kepada teman-teman ya. Baik, hari ini ZPYU yang sudah menguasai dua broker inilah teman-teman ya, yang mempertahankan dan dibikin open gap ya, nggak jadi masalah teman-teman. Open gap kita tebelin dulu sini teman-teman ya, untuk tanda area penurunannya ya, biar lebih mantap, biar jangan turun lagi. Sudah mulai dihijaukan ya, selama ini kan berapa hari dari mulai tanggal 25 September ya, merah terus sampai tanggal 6 Oktober, dan tanggal 7-nya sudah mulai di open gap. Emang kebiasaan open gap teman-teman ya. Makanya saya pikir sih kelepas ini bisa teman-teman. Jadi kalau mau teman-teman agak santai dikit gitu ya teman-teman ya. Tunggu aja sampai betul-betul nanti saya masuk dulunya di bawah kena kembali. Soalnya si Porendun masih keluar walaupun sedikit ya. Ada 167 miliar teman-teman si Poren keluar. BKAKTP yang keluar ya. Terus ini yang masuk ada lumayan bagus ya, si AG juga sudah mulai masuk juga ya. Domestiknya si AZ masuk teman-teman, lumayan, tapi AG masih keluar nih teman-teman. Oke ya teman-teman, mudah-mudahan besok bisa di open gap lagi ya, bisa ke level 3.800 karena sudah mulai dihijaukan ya. Tunggu satu candle hijau lagi aja teman-teman, cenderung akan bagus ya. Tapi kalau teman-teman pengen ngambil, tunggu sampai betul-betul nanti MACD pergerakan menuju ke atas. Dan nanti targetnya jangan jauh-jauh dulu ya teman-teman, sini aja nih ke angka 3.900 ataupun ke angka 3.800 dulu deh teman-teman ya sementaranya. Si Smart Money pun sudah ada nongol hijau teman-teman, artinya Smart Money sudah mulai gabung di sini ya di BBRI kembali. Dan setelah Smart Money keok juga, Smart Money sini keok juga teman-teman ya. Ya keok di sini ada terjadi penjualan, tapi dia diturunkan ya. Tapi selebihnya habis dari sini. Nah, lama kemudian dia dilepas ini naikin juga ya. Ketika Smart Money sudah ngambil, Bandar Poren ngambil, Bandar Lokal. Artinya
memang si BBRI ini digerakkan sama foreign. Selagi foreign tidak masuk ya cenderung terjadi penurunan ya. Jadi kalau sudah mulai masuk 3 hari 2 hari teman 2 sampai 3 hari lah teman-teman bisa melakukan entry di situ. Nanti targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya. Selagi MA 200 masih menuju ke bawah ini masih ada potensi penurunan. Ya teman-teman ya, BBRI sudah mulai dihijaukan. Mudah-mudahan besok bisa sampai ke angka 3.800 ya. BMRI banyak yang nyangkut di BMRI ya. Padahal Menteri Keuangan sudah masuk ke BMRI tadi teman-teman. Hari ini masih 99,6 miliar ya, si foreign masih keluar. Kita cek siapa yang masuk. ASIAKA sudah masuk di sini sama si EU ya. ZWBK masih keluar teman-teman ya. Tapi sudah mulai ditahan ya, tidak terlalu jatuh ke ini udah dilewatin ya. Oh pas banget di 4250 ya, pas banget dikit tadi atas dikit teman-teman. Oke, tunggu dulu ya kalau mau masuk, tunggu dulu sampai betul-betul si MA 10-nya di bawah kanal kembali. Nanti targetnya di sini aja nih di angka 4590 ya. Tapi kalau mau ngambil teman-teman ya tunggu dulu aja sampai betul-betul ke MA 10-nya karena ini pungutan bandar forennya belum terlalu banyak, bahkan kemarin juga ada pengambilan tapi tidak terlalu banyak akhirnya diturunkan kembali. Mungkin nanti ada kenaikan sementara karena MA 200 berada di atas. Jadi bisa ke level 4.400 dulu teman-teman. Lanjut berikutnya ada BBNI. BBNI kita cek. Ya, BBNI ngejebol teman-teman. Aduh. BBNI kemarin sudah mulai nyentuh MA 200 sekarang menjauh lagi gitu ya. Masih tetap tanda kenaikan di angka 4.100 dulu ya. Hari ini pun masih keluar 35,1 miliar. Tunggu teman-teman, tunggu sampai betul-betul MA 10-nya di bawah kembali ya. Memang kalau di saham itu harus kita harus hobi menunggu teman-teman ya. Makanya kalau kata orang-orang yang suka mancing itu cenderung kalau di saham itu berhasil kenapa sabar teman-teman ya. Mau dapat mau enggak tungguin mancing teman-teman ya. Nah, makanya orang-orang trading itu kalau dia hobinya mancing itu luar biasa, sabarnya luar biasa. Menunggu itu bagus teman-teman ya. Makanya untuk melatih kesabaran itu dengan cara memancing katanya teman-teman ya. Kalau saya sih tidak suka mancing teman-teman. Oke, teman-teman ya, mudah-mudahan nih semakin ditahan semakin bagus lah, teman. Jangan sampai jebol lagi ya. Ini tanggal masih ada di sini ya nih. Ini saya masih pingin ke sini dulu sebenarnya teman. Pingin ke tanggal 8 dulu saya tuh, bisa biar menutup dulu gitu biar enak gitu teman-teman ya. Biar plong gitu ya sampai ke angka 3.600 lagi gitu ya. Oke, teman-teman sudah jebol ya di support pertamanya. Tinggal support berikutnya di sini di angka 3960 ya. Kalau dijebol lagi berarti tanggal 8 tanggal 9-nya bisa terjadi lagi teman-teman ya. Lebih cepat lebih baik turunnya biar penjemputannya juga lebih enak teman-teman. Wih, si Poren dan si GW teman-teman, baru si GW nih. Tunggu sebentar teman, sama lihat tuh si GW siapa? ASBC teman-teman ya, baru masuk nih teman. Baru lihat ya si GW ya, ia mau ngambil apa namanya? Ngambil besar ya. Yang masuk di BBNI doang teman si GW hari ini ASBC ya. Baru lihat teman-teman saya. Ya, mudah-mudahan si GW ya pendatang baru ya. Pendatang baru di BBNI gitu ya. Oke, masih dikuasain sama teman kita nih di atasnya ya, tapi si LG sudah mulai masuk. Sabar, sabar teman sabar ya, karena potensi penurunan masih ada ya ketika MA 10-nya masih berada di atas. Dan si Poren pun masih ngejual 35,1 miliar ya teman-teman. Bandar lokal pun demikian. Ini bandar lokalnya coba lihat bandar lokal siapa yang ngambil? Yang keluar YU ya. URX lokal teman-teman sudah nyampur teman-teman sekarang itu domestik itu. Jadi punya brokernya broker foreign tapi KTP-nya KTP kecamatan teman-teman. Jadi masuknya ke domestik lokal gitu kan. Domestik lokal. Domestik KW itu ternyata. Lokal KW lah gitu kan. Ayo ada foreign KW, ada lokal KW ya. Lokal KW ya berarti foreign yang nyaru sebagai domestik teman-teman ya. Oke, sabar dulu teman, sabar teman-teman. Kalau yang maintain seperti itu lagi sabar dulu. Tunggu sampai betul-betul MA 10-nya berada di bawah channel kembali. Seperti biasa kita akan permudah diri teman-teman. BBCA. Nah, BBCA sudah mulai masuk teman-teman si Poren nih 85,3 miliar ya. Sini AK nih teman-teman ya, sudah mulai masuk si AK, si JP, si YU, si BB ini broker yang suka memaaf harga ya.
Tapi sabar dulu teman-teman, sekarang sudah mulai agak sentuhan dikit nih ya. Agak sentuhan dikit ke MA 10-nya. Tetapi karena MA 10-nya masih berada di atas, lebih baik teman-teman sabar dulu ya. Tunggu sampai betul-betul MA 10-nya di bawah candle. Dan ingat, MA 10-nya harus menghadap ke atas, teman-teman ya. Ketika foreign masuk, perhatikan di sini teman-teman sudah akan tanda kenaikan, manfaatkan itu. Sementara MA 200 masih menuju ke bawah, maka targetnya jangan tinggi-tinggi dulu ya, ke angka 7.800 ataupun nanti ke angka 7.900-an. Disitulah tempat titik tolaknya ya. Terus kalaupun naik karena MA 200 berada di atas, saya pikir ke level sini aja 8350 dulu ya. Kecuali kalau sudah mulai di break, nah teman-teman bisa menarikkan di atas MA 200. Lama dia tidak bisa melewati 8350, cenderung masih akan terus di bawah ke bawah kembali, teman-teman. Smart money pun sudah mulai masuk, bandar lokal, bandar foreign 2 hari ya. Tanggal 29 September sama sekarang ya, tanggal 7 Oktober, teman-teman ya. Si foreign sudah mulai masuk, cuman ya masuknya tidak terlalu besar, teman-teman ya. Wah, teman-teman ya, kita si foreign tadi sebelum saya tulis, teman-teman. Jadi BBCA sebetulnya tunggu dulu ya. Untuk BBCA tunggu dulu, teman-teman ya. 65.1 ya. Tanggal 07. Suka lupa, teman-teman ya. Oke, masih ada pembuangan, teman-teman ya. Kita mulai ke BBCA, teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Saya cerita di sini nih. Saya itu ke BBCA itu salut, teman-teman ya. Salutnya kenapa? Tiga bank BUMN itu sudah menyentuh harga tengah, teman-teman. Hanya BBC aja yang tidak mampu menembus harga tengah, bayangin aja, teman-teman. BBC tidak mampu menembus harga tengah ke 5.000. Cenderung ditahan di harga premiumnya, ya walaupun emang downtrend ya, teman-teman. Tapi dia mampu bertahan di harga premiumnya. Ya tidak mau ke harga murah, ke harga minimal ke harga tengah aja tidak mau, teman-teman ya. Luar biasa ya BBC mempertahankan dirinya ya. Ini sudah mulai bagus ya, sudah bergonjang-ganjing nih di tanggal 2 sampai tanggal sekarang tanggal 7 ya. Sudah mulai bergelut di sini terus, teman-teman. Tapi kalau selama MA 10-nya masih belum dilewati ya cenderung masih di situ-situ aja. Tunggu dulu sampai betul-betul MA 10 bahkan kembali. Apalagi Poren sama Persibana lokal sudah mulai masuk. AKZPYU yang masuk, keren, teman-teman. Oke, teman-teman, mudah-mudahan seperti itu ya. Nah, sekarang masuk ke Avia dulu, teman-teman ya. Kita masuk ke pembahasan untuk teman-teman kita. Avia gitu. Oke, Avia dari Bro Sis ya. Lena Mei 5528, Avia 418, diberikah hari ini nyampe 420? Sebentar, udah mulai bagus belum? Terima kasih udah di up sama-sama ya. Wih, Avia keren teman-teman ya. Kerennya apa? Saya sudah menghapus teman-teman perbaikan. Sudah mulai di break teman-teman ya. Siap-siap aja, harus tunggu kuncian dulu ya. Tunggu kuncian dulu, biarkan dia dikunci dulu biar dia ke bawah lagi, maksud saya. Ini tanda penurunan kemarin dilewatin, tanda penurunan yang bawahnya tidak dilewatin. Saya pindahkan ke depan ya biar kelihatan. Nah, sudah mulai bagus, teman Avia sudah mulai bagus. Bandar lokal ikutan masuk. Kalau bandar lokal emang dari lama, teman-teman ya. Nah, Poren sudah mulai masuk nih. Wih, 1, 2. Nah, ini yang terbesar nih masuk ya, 3 miliar, teman-teman ya. Kemarin cuma masuk berapa nih? Cuma 800, 1 miliar. Ini sudah paling besar ya, 3 miliar. Sudah net buy, dah si BK teman-teman yang masuknya. Si B katanya, si AK harusnya si AK di atas gitu ya. Nggak apa-apa lah teman-teman ya. BK, YU, AK sudah mulai masuk. Mungkin nanti kalau ada sell dikit, ya harusnya di break teman-teman ya. Break dulu deh dikit teman. Kunci aja di 420-nya kunci teman-teman ya. Baik pakai candle merah ataupun candle hijau lebih baik ya. Kalau candle merah berarti kenapa harus dikunci dulu teman-teman ya. Biar nanti tanda kenaikan yang baru yang lebih tinggi daripada level sekarang teman-teman ya. Sudah mulai dikunci jadi sudah mulai bagus. Kalau sekarang kan masih datar teman-teman ya, artinya masih pas banget di tanda kenaikannya. Harus dikunci dengan candle merah ataupun hijau nggak jadi masalah. Yang penting harga tertinggi yang barunya sudah ada teman-teman ya. Beda halnya ketika dia masih di bawah sudah di sini teman-teman, dia cenderung akan walaupun turun ya kita harus waspada juga. Tapi kalau sudah dikunci di sini di level 420 lah, 420 teman-teman ya. Nanti walaupun turun nggak jadi masalah. Nggak jadi masalahnya kenapa? Dia sudah ngasih harga tertinggi yang baru. Artinya targetnya sudah ditingkatin. Begitu teman-teman ya. Nah kadang-kadang kalau si bandar foreign itu ataupun si bandar lokal ya.
kadang-kadang sudah nge-break dulu, suka dikoreksiin dulu kan. Itu untuk menguji dulu ada yang jualan, ada yang ngambil gitu kan. Bahkan si Foreign pun lagi memberikan kesempatan kepada kita-kita gitu, mau ngambil nggak nih gitu, mau jual nggak nih gitu kan. Sambil ngukur, nah teman-teman, oh ini yang mau ke atas berapa orang, berapa lembar saham, teman-teman ya mereka pasti punya hitungan lah teman-teman. Mudah-mudahan dengan masuk 3,1 miliar ya net buy si Foreign ini menjadi positif dan dia juga sudah mulai masuk ke MA 200-nya. Dia harus sampai target dulu ke 434 dulu teman-teman, baru kelihatan jelas ini babak berikutnya. Nanti kalau teman-teman melihat MA 200 sudah mulai menuju ke tengah, teman-teman ya. Ini sudah mulai ditujukan ke tengah kan, sudah mulai bagus nih teman. Tinggal di break aja ke action ini ke 434 teman-teman ya. Harusnya bisa sih gitu kan. Dulu aja bisa, kenapa sekarang nggak bisa gitu kan. Kalau kabar dari pemilik emitennya emang dari dulu itu kabarnya sama teman-teman ya. Kenapa turun tidak berdasarkan fundamental karena si Foreign lagi juara. Cuma itu doang teman-teman ya. Kinerja bagus teman-teman ya. Harga wajar pun masih di angka 600-an sama 500-an gitu kan. Kenapa turun? Foreign lagi jualan si apa namanya si pemiliknya juga ya. Herman Tanoto. Bilangnya memang si API-nya lagi dijual sama bandar lokal, bandar Foreign katanya. Ya udah, kalau saja mau Foreign apalagi gitu kan. Nah, mudah-mudahan ini menjadi kabar baiknya ketika si Foreign sudah mulai ngambil lagi ya. Pada ini sudah bikin step 1, step 2, cuma step 3-nya dijebol teman-teman ya. Sekarang sudah mulai di apa lagi. Biarkan dia masuk dulu ke MA 200-nya teman-teman. Sudah mulai bagus, tinggal dikunci aja. Kalau sudah melihat MA 200 menghadap ke atas, harus diberi ke 432 dulu. Baru kelihatan dia akan up teman-teman. Bahkan harganya pun masih ke angka 490 lah teman-teman ya nanti untuk si API ini. Mudah-mudahan bisa terjadi ke situ teman-teman. Teman-teman ya, untuk API sudah mulai bagus ya, isiannya sudah mulai bagus. Kalau bandar lokal sih dari dulu juga ngambil terus ya. Tinggal nunggu keseriusan bandar Foreign aja sebenarnya teman-teman. Ketika bandar Foreign masuk ya terjadi kenaikan lumayan lah teman-teman. Hari ini pun terjadi kenaikan kan lumayan teman-teman. Apalagi bandar lokal pun sudah mulai masuk. Ada si BB lokalnya teman-teman nih. BB, JP, AG. Lagi cenderung tidak ada teman-teman kita yang masuk ya. Cenderung dikuasain sama broker-broker yang bisa memaaf harga. Fix teman 432 ya lumayan teman-teman ya bisa ke situ. Apalagi kalau sudah menggebrik sini, saya pikir sih sudah melewati MA 200 dan cenderung akan up lah teman-teman. Sambil lihatin nanti ya MA 200-nya sudah menghadap ke depan ataupun ke atas sedikit cenderung dia akan up. Oke teman-teman ya, up ya sudah mulai bagus. Oke, SSIA teman-teman. Ini emiten perpaduan dua konglomerat di sini teman-teman ya. Ya, SSIA keren hari ini ya. Tapi bandar lokal sama si Foreign keluar. Atas siapa yang ngambil teman-teman? Ternyata BB sama LG broker besar tapi tidak masuk ke bagian daripada bandar SSIA gitu teman-teman ya. Paling broker besar gitu ya. Bawaannya si Mr. PP ini LG teman-teman ya. Untuk Foreignnya BB sama LG juga sama. Untuk Foreignnya pun ada si BB, tempat Foreign sudah masuk LG Foreign. Jadi ini cenderung yang ngambilnya broker Foreign KW, teman-teman. Kan BB kan lokal, PD lokal, LG lokal, tapi KTP Foreign, teman ya. Nah di sini pun sama teman-teman ya. Ini BB, LG sudah masuk. Artinya mereka lah yang memaaf harga dan hari ini kemarin nih harusnya kemarin sih bahas teman-teman. Sorry ya. Tanda yang penting kan saya sudah ngasih tahu tanda kenaikan dilewati bagus, teman. Ini juga target sudah dilewati juga bagus, teman-teman ya. Nanti kita target sini 250, teman. Saya bikin dulu target pencapaian dulu sini ya. Tandanya sudah dibahas gitu aja. Ya, sudah mulai bagus nih, teman-teman. Cuman sayang banget ya, bandar lokal sama si Purna lagi keluar nggak apa-apa lah, teman-teman. Yang penting broker yang ngambilnya bagus, teman-teman. Ada penurunan di angka 2010 ya. Nah, bila mana ada penurunan, teman-teman sampai ke level 2180, tenang aja aman ya. Target ya di sini ya, target berikutnya di angka 2530 ya. Mudah-mudahan bisa tercapai. Nanti kalau sudah kembali ke area 2960 lagi ya, dia cenderung bisa di harga lebih atas lagi teman-teman ya. Jadi biasanya ini harus diuji dulu teman-teman. Belum pernah menyentuh harga atap lagi. Kalau kemarin-kemarin kan sudah mulai di atas teman-teman, artinya sudah mulai rapat dengan atap, malah sekarang sudah mulai renggang. Jadi
emiten ini bisa di-up kembali teman-teman. Dan ini milik satu ketokohan teman-teman. Ada dua tokoh yang masuk di sini gitu ya. Oke, teman target berikutnya ya di angka 2490 walaupun pada lokasi sama si Poren keluar, ternyata ada broker yang bagus yang masuk ya BB sama si LG per hari ini. Kalau kita cek tanggal 6 ya LG memimpin, BB urutan ketiga untuk Porennya. AK ya, AK masih ada di dalam ternyata teman-teman ya. Si AK sama si BB ada di dalam. Kita cenderung bagus teman-teman. Terkadang gitu ya, Poren keluar gitu net sell teman-teman tapi harga naik. Nah, begitulah teman-teman ya saham itu ya. Jadi ada bandar bawaan biasanya bawaan daripada atau kan model CEM gitu kan dia ada bandar bawaan daripada Ultra Jaya teman-teman. Oke teman-teman untuk SS-nya sudah mulai bagus ya. Lanjut ya. Untuk event selanjutnya ada Ultra Jaya teman-teman sekalian ya Ultra Jaya. Hari ini keren ya Ultra Jaya. Hari ini tanda kenaikan udah lama nggak dibahas. Tercapai teman-teman ya. Saya kasih tanda yang ini aja lah tercapai di sini teman-teman. Baik, terus di atasnya pun ada pencapaian teman-teman ya. Nah, saya kasih dulu clone dulu ya. Baru satu sih teman-teman yang kecapaian di sini. Ini masih MA 200-nya masih menuju ke bawah teman-teman ya. Dan sudah mulai disentuh nih target berikutnya di sini ya. Nah, ya kalau dia bisa ngebreak teman-teman ke target 1440 dan dia cenderung tidak turun lagi ya, cenderung bagus ya. Cuman kalau masih ditahan untuk 1395-nya cenderung tidak mau masuk dengan body, ya cenderung akan bawa turun kembali ke arah 1325 itu masih posisi aman karena masih ditahan di candle yang tinggi. Nah, biasanya kalau tinggal candle tinggi sebenarnya sudah suka jadi tahanan teman-teman ya. Ini target tanggal 1 dia ikutan juga ternyata teman-teman sini. Belum ketutup lagi teman-teman ya. Oke, teman-teman ya. Nanti buat masa depannya lah mudah-mudahan teman-teman ya. Selama ini bandar lokal juga sudah mulai masuk ya. Kemarin di sini bandar lokal masuk tanggal 3 Oktober. Tapi pas tanggal 7 Oktobernya hari ini si orennya keluar, bandar lokalnya keluar tapi sedikit ya. Dibanding dengan pengambilannya lebih banyak pengambilannya untuk bandar lokalnya. Tapi yang keren itu sekarang bandar foreign ya, udah ngambil 4,5. Ini pengambilan terbesar sejak tanggal 16 September. Artinya lagi dikumpulin sama foreign ya. CCZP sudah mulai masuk sama si AK yang paling banyak si CC. CC foreign saya suka teman-teman ya. Untuk di domestiknya ternyata BK domestik teman-teman yang masuk. Aduh, si domestik KW ini berarti ya. Jadi brokernya broker foreign tetapi masuknya ke domestik KW, artinya ini broker foreign tapi KTP-nya KTP kecamatan ya. Nah, biasanya begini teman-teman ya. Karena kan dia itu berdasarkan siapa yang memiliki akunnya teman-teman. Maka termasuklah dia itu broker kecamatan ya. Walaupun BK gitu kan, tapi punya kemampuan luar biasa juga ya. Oke, mudah-mudahan besok sampai ke angka 1435 teman-teman ya. Kalau kita cek untuk 15 menitannya, ini 15 menit ya masih bagus teman-teman ya. 15 menitannya masih bagus ya. Nanti tarikan ke sini nih ke angka 1390 dan di angka 1440 ya. Kalau untuk 15 menitan mah MA200 sudah mulai di bawah candle ya. Berarti dia sedang uptrend teman-teman. Cuman ya sayang banget ya. Volumenya masih volume merah teman-teman ya. Tapi kalau untuk harian mah gede teman-teman, volume paling gede teman-teman di sini nih. Nah, target ke level 1435 itu masih bisa lah. Ini targetnya teman-teman. Saya kasih tanggal baru ya di sini. 071025. Nah, teman-teman seperti ya. Oke, sudah mulai bagus ya. Harusnya lihat camnya juga nih, camnya naik. Kalau nggak naik deh cam deh teman-teman deh. Camnya naik sekalian cam deh teman-teman ya. Ya, cam juga bagus teman-teman. Ya, cam juga bagus nih. Ini kan yang punya Ultra Jaya teman-teman. Jadi induknya naik, sekarang sudah mulai naik ya. Kalian aja teman-teman ya. Ini tanpa terencana teman yang ini mah ya. Saya ingat aja gitu ya. Ini sudah pencapaian baik teman-teman. MA200. Cuman ini MA200 masih menuju ke bawah ya. Harus upaya dia itu ngebreak dulu area sini nih. Minimal ke sini teman-teman. Minimal ke sini nih. Biar MA200 menghadap ke depan ya. Ke sini targetnya nanti ke angka 240. Tapi sekarang masih posisi uptrend cuman arahnya aja masih ke bawah teman-teman ya. Saya bikin target di sini diganti tanggalnya aja. Jadi sekalian teman-teman.
Dan per hari ini cuman si Poren masih keluar ya. Kalau bandar lokal sudah ngambil terus-terusan teman-teman. Bandar lokal juga sama, ini lagi pengalihan bandar teman-teman, yang suka saya bilang itu ya. Kan diambil sama Ultra Jaya, dia Ultra Jaya bawa timnya teman-teman dia untuk ngambil CEM ya. Oke teman-temannya sudah mulai bagus, sudah mulai break. Tunggu sampai betul-betul ke 224 dulu dikit aja teman-teman, ke angka 228. Soalnya ini 224 ini harga yang sangat sakral teman-teman ya. Beberapa kali dia nembus, satu kali di sini nih. Bulan Juni tidak mampu. Bulan Agustus tanggal 26 tidak mampu, tanggal 28 tidak mampu, tanggal 8 tidak mampu, bahkan sekarang pun masih tidak mampu teman-teman. Jadi masih ada potensi penurunan kalau begitu teman-teman ya. Karena belum ada sokongan daripada bandar Poren teman-teman ya. Kalau Smart Money sudah berkumpul dengan baik, bagus ya. Harus ada sokongan dari Poren juga teman-teman biar enak. Jadi pas diangkat itu tidak dihajar sama Poren begitu teman-teman maksudnya. Jadi kalau ada sokongan dari Poren ya. UJJ juga masih ngeluarin barang teman-teman ya. Oke teman-teman ya. Aduh jadi saya yang bahas CEM juga teman-teman. Karena memang nih si CEM itu kan Putrajaya teman-teman. Oke teman-teman, langsung ke Suri ya. Langsung ke Suri. Oh iya, cek dulu sini ada yang CEM. WLTJ Ultra. Jangan-jangan ada yang Ultraja tuh kan teman-teman ya. Ternyata saya kalau ada yang nulis Ultraja itu gitu. ULT Ultrajaya nggak ada benar. CEM ada ya. Jangan ya, bahas sekarang ya, sudah dibahas CEM ya. Belum keluar average 300. Oh, CEM 300 masih aman teman-teman ya. Ini juga fundamentanya bagus kok untuk CEM ini ya. 300 pasti ketembus lah. Kita cek di sini CEM nih teman-teman. CEM itu 300 masih bisa ketembus teman-teman. Ini di sini harga murahnya aja 500 teman-teman ya. Di 300 itu masih bisa ketembus ya, masih aman 300 teman-teman. Baik, sekarang Suri teman-teman ya. Suri, bukan Suri Toladan ya. Suri dari Bening ya. Bahasa Suri, terima kasih sama-sama ya. Oke, Suri sekarang lagi turun dulu teman-teman ya. Pas banget di tanda penurunannya. Tanda penurunan yang pertama sudah dijemput. Nah, pas banget sekarang teman. Jangan melakukan apapun kalau pas juga teman-teman. Harus ada tunggu konfirmasi dulu ya. Karena si bandar lokal lagi jualan dulu nih, perhatikan teman-teman. Kemarin sudah masuk. Hari ini pun si Poren masuk 107 juta teman-teman. Dia tidak terlalu gede ya. Nah, soalnya si BK di sini nih jago shadow dia ya. Cece ngambil sedikit aja. Ada si kakak. Kita lihat untuk domestiknya masih dikuasain sama teman kita ya, walaupun ada si AT gitu ya. Tunggu sampai betul-betul dia masuk kembali ke MA10-nya, karena kemarin di sini teman sudah mulai dijebol nih. Jadi si candle yang tinggi ini dijebol teman. Pas banget di tanda penurunannya. Terus kalau mau masuk tunggu dulu sampai betul-betul nanti si MA10-nya di bawah candle kembali ya. Saya kasih tanda kenaikan untuk ngebreak teman-teman. Nanti kalau sudah ngebreak area sini nih cenderung sudah mulai membaik lah teman-teman, walaupun hanya baru menyentuh MA10-nya ya. Tinggal tunggu aja MA10 di bawah candle teman-teman ya. Target 152 lagi ya, ini 30 bulan 9, kita ganti tanggal. Ya ini targetnya buat updatean. Untuk sekarang sabar dulu ya, jangan ambil dulu ya. Karena potensi penurunan masih ada ketika MA10 sama MA20 berada di bawah candle. Sorry, di atas candle. Perhatikan MA200 lagi menuju ke atas, artinya masih posisi bisa uptrend. Yang penting dia tidak jebol area yang sekarang gitu. Karena support di sini dikit lagi support teman-teman. Nah biasanya emiten-emiten yang suka di up itu dia tidak jebol support ya, cenderung dia itu meninggalkan jejak sedikit lah teman-teman ya. Biasanya seperti itu ya. Bandar lokal cenderung keluar dulu tapi masih ada sisa barang kalau kita tarik dari tanggal 12 ya. 12 apa nih? 12 September ya. Bandar Poren pun demikian kalau kita tarik dari mulai tanggal berapa nih? Tanggal 25 September ya. Cenderung belum keluar juga, bahkan hari ini pun sudah mulai ngambil lagi ya Bandar Porennya. Walaupun yang ngambilnya si BK nggak jadi masalah. Yang penting nanti teman-teman tunggu sampai betul-betul MA10 di bawah dan menuju ke atas. Kita cek Suri di sini. Suri. Ada pertanyaan nggak Suri teman? Cuma ngebahas aja ya. Suri. Ya masih di harga murah bangetnya. Kemarin di harga ini 71 milik bandar aman.
Bisa ke level 200, bahkan bisa ke level 400 lagi, ataupun nanti bisa ke level 723 karena yang balik badan. Apalagi ini belum pernah disentuh lagi teman-teman ya. Tapi karena ini lagi turun dulu, tunggu dulu ya sampai dia, kalau pengen up sih harus beri ke angka 142 sama di angka 168. Saya punya enggak di situ? Ternyata punya 266. Itu target berikutnya untuk suri. Sekarang koreksi wajar lah teman-teman, koreksi itu dikit wajar lah teman-teman. Ya teman-teman ya, suri masih posisi uptrend karena EMA 200-nya masih menuju ke atas. Sekarang lagi koreksi dulu, kalau mau ngambil tunggu sampai betul-betul masuk lagi ke EMA 10-nya dan upayakan EMA 10 harus menghadap ke atas. Target yang terdekatnya masih di angka 154. Kalau sudah nge-break, target selanjutnya adalah di angka 264. Itulah target untuk suri. Sementara ini sabar dulu, walaupun bandar poin masih ada di dalam, walaupun bandar lokal masih ada di dalam, cuma bandar lokal tinggal sedikit teman-teman ya. Tinggal tunggu pengambilan lagi seorang bandar lokal. Karena kalau bandar lokal sudah mulai ngambil, terjadi kenaikan yang lumayan, teman-teman ya. Semil sekarang ya. Jadi ini bandar lokal sangat berpengaruh di suri. Lanjut, ada semil. Bawaan apa bukan nih semil, teman-teman nih? Semil sudah waktunya turun ya. Semil dari Ayu Tiana Silaban. Ayu Tiana Silaban 6749. Wah, benar teman-teman nih, si Semil lagi turun dulu. Biarin, jangan ngambil teman-teman nih. Nah, teman-teman kalau yang dipucuk gimana gitu kan? Jangan sampai ada yang dipucuk deh, teman-teman. Wah, udah. Jangan sampai ada yang dipucuk ya, teman-teman ya. Mudah-mudahan tidak ada yang dipucuk ya. Soalnya ini kalau pengen dia naik lagi ke atas ya cenderung harus diberi lagi kan area yang saya targetkan pucuk sini, teman-teman. Tapi tenang dia saja, dia ada gap, teman-teman ya. Ini menjadikan jaminan teman-teman ini gap ya. Tapi ini sudah dijebol lagi tanda penurunannya ya. Satu lagi tanda penurunan nih di angka 520 ya. Kalau jebol juga ada menanti 478. Sementara ini bandar lokal sama Sipurnya jualannya bagus teman-teman nih. Jualan di atas berarti benar teman. Yang nerima siapa? Ternyata AK masih nerima ya. Si AK, CC sama si MG masih nerima. Domestiknya ada si MG nih teman-teman ya. Ada teman-teman kita banyak. Nah, bagi teman-teman yang nyangkut di atas, sabar dulu aja, kalau mau average jangan terburu-buru ambil dulu ya. Tenang aja, di sini ada PR gap, teman-teman. Di sini ada PR gap ya. Jika ada gap, kita bikin bagi dua deh gapnya, teman-teman. Jadi bisa jadi disentuh sama shadow aja gitu kan. Kalau mau ngambil tunggu dulu aja ya sampai betul-betul nanti saya masuk dulu yang sini nih. Jangan ngambil terlalu dipaksakan, teman-teman ya. Karena sedikit lagi nih kalau sudah menyebut support, teman-teman ya, nanti targetnya tidak terlalu tinggi-tinggi soalnya teman-teman kalau sudah mulai menyebut support ini ya. Lebih baik sabar dulu ya untuk ngambil, jangan terburu-buru dulu, tunggu sampai betul-betul kalau secara TA ya MA 10-nya sudah di bawah candle kembali, harus bersabar. Ini masih posisi uptrend ya. Si MA 200-nya masih menuju ke atas, cuman ya sudah harga sudah mulai tinggi kemarin itu teman-teman di sini nih. Sudah mulai over ya, artinya sudah mulai jenuh beli, akhirnya ya dijual, wajar lah teman-teman. Oke teman-teman, tunggu ya sampai betul-betul si MA 10-nya di bawah candle kembali. Ambil tahap keduanya teman-teman ya. Kapan tahap kedua? Ya ketika MA 10 di bawah candle menuju ke atas tapi dia tidak menyentuh MA 200 ya. Kalau dia menyentuh MA 200 ya waspada lah teman-teman. Sekarang yang mulai dilewati itu tanda-tanda penurunannya. Harus hati-hati. Sana si Foreign lagi jualan masif benar ya. Sampai kemarin, hari ini pun ngejual, kemarin ada masuk sedikit tapi langsung ngejual lagi 472,1 juta doang. Dana lokal pun sama terus-terusan ngejual ya. Dia cenderung sudah bagus, jualan di atas, luar biasa. Sebenarnya jualan di atas teman-teman. Oke teman-teman, untuk semuanya sabar dulu ya, jangan ngambil dulu, tunggu sampai betul-betul yang masuk juga kena kembali. Bisa turun sampai ke level 472, bahkan kalau jebolan sampai 472 nih garda terakhir bisa dilewatin teman-teman ya. Tapi kalau dia cenderung ditahan di MA 200-nya itu akan lebih baik lagi. Oke, teman-teman, Widi sekarang teman-teman ya. Widi lagi, nggak apa-apa ya, Widi lagi. Dari Bro Karen ya, Widi kembali ARB katanya. Terus dari Bang Dadang ya, Widi nyangkut di 55. Dari Bro Ari Prasetyo ya 6441 nitip bahasa Budan PPRE. PPR-nya saya taruh dulu ya. Oke, kita bahas Widinya dulu teman-teman.
Widih, Widian Jaya Krenindo TPK. Longsor lagi ya teman-teman ya. Berarti sekarang tinggal tanda penurunannya doang teman-teman ya. Gak apa-apa teman-teman ya. Tanda penurunan sudah dilewati satu lagi. Nah ini pas banget di tanda penurunannya. Tragedi tanggal 11, tanggal satunya dia di mana teman-teman? Di mana tanggal satunya? Area sini tanggal 1 ya. Oh, area sini nih. Sudah ditutup dengan baik sih tanggal satunya teman-teman ya. Baik sini nih tanda 39 supportnya teman-teman ya. Jangan sampai jebol support ya, kalau nyentuh aja nggak jadi masalah. Ini target, kalau target utama saya sebenarnya sudah tercapai ya. Ini target lanjutan aja, tunggu dulu. Kalau target lanjutan tunggu dulu teman-teman ya. Biarkan nanti CMA 10-nya di bawah kena kembali ya. Jangan sampai teman-teman ngambil secara serampangan teman-teman ya. Lebih baik sabar dulu, walaupun tempat nyangkut di atas, sabar aja dulu. Karena si bandar lokal pun masih ada di dalam ya. Kemarin betul ada pembuangan, betul ya di sini nih tanggal 3, tapi tanggal 6 ngambil kemarin sedikit. Sekarang ngebuang lagi kan. Gak apa-apa teman-teman ya. Mereka jualan di atas tapi sudah mulai ngambil lagi di atas. Bandar Polen bagaimana? Cenderung dia ngambil sedikit, jualan lagi sedikit. Masih ada beberapa sisa dikit teman-teman ya. Tapi saran saya lebih baik sabar dulu teman-teman. Tunggu sampai betul-betul SMA 10-nya berada di bawah kenal kembali. Karena broker hari ini sorry, yang ini siapa yang ngambil ya. Hari ini ada CLG sudah mulai masuk ya, walaupun sedikit. MG juga sudah mulai masuk. Orennya masih keluar teman-teman. Kita cek Widi posisi di mana. Kalau dia arah-arah, jangan lupa ARB teman-teman ya. Harusnya teman-teman sudah paham. Masih santai ya teman-teman. Melik bandar masih aman teman-teman ya. Bisa ke harga tengah nih teman. Karena kabarnya sudah diberikan area sini. Jadi kemungkinan di up-nya masih ada. Target nanti di sini ya, di angka 72 dulu. Sampai ke level mana tuh seperti itu. Di angka 270 ya. Kenapa teman-teman harus tenang di sini nih? Ini milik bandar. Cenderung tidak punya harga wajar. Jadi terserah bandar, teman. Selama bandar masih ada di atas, masih posisi aman. Apalagi MA 200 pun masih menuju ke atas, teman-teman. Biasakan dengan koreksian, teman-teman. Koreksian dalam yang melewati MA 20-nya. Tunggu dulu kalau mau average, tunggu dulu kalau mau ngambil MA 10 kan. MA 10-nya upayakan berada di bawah. Karena dan ingat harus menuju ke atas. Oke, Widi cenderung masih baik-baik aja ya. Karena belum ngejebol area sini. Yang ke-39. BNBR sekarang. BNBR hari ini katanya closing di 48 dari Mr. Ini M Repa Saputra apa Mr. Eva ya? Ini mungkin M Repa Saputra ya. BNBR katanya pengen tahu broksumnya katanya. BNBR. Nah ini emiten milik Bakri teman-teman ya. Yang tidak FCA di up bagus teman-teman. Tinggal yang FCA-nya sudah bagus di sini dan diturunin lagi ke bawah harga 50. Waduh teman nih. Jadi target lepas FCA Desember pertengahan ini bisa gagal. Kenapa? Karena dia sudah jebol lagi dia sudah mulai jebol lagi harga 50. Jadi nanti kita hitung lagi ketika dia sudah masuk ke angka 50 nih, gagal teman-teman ya. Gagal keluar dari harga 50 per tanggal kemarin ya. Sini 6 ya. Waduh, kita sudah semangat teman-teman. Tapi tenang aja lah teman-teman ya. Ini milik Bakri ya wajar lah mereka jualan ya. Perhatikan di sini. Ketika dia memaaf harga terjadilah pengambilan dari seorang bandar lokal. Ketika turun dia ada pembuangan daripada barang lokal. Kalau poren bagaimana biarin aja lah poren teman-teman. Tapi sini kalau porennya ini teman poren KW mungkin oke lah gitu ya. Kalau poren KW bagus lah teman-teman. Ada YU kan broker poren KW nih, ngambil cuma sedikit doang teman-teman nggak banyak ya. Malahan si AK yang ngejual sampai 1,8 miliar teman-teman. Jadi teman-teman nanti kalau di FCA upayakan teman cek untuk broker ini aja nih, broker domestik aja ya. Yang ngumpulin si BQ teman-teman ya di tanggal 1 Oktober. Kita cek pembuangan di sini ya di tanggal 22 September ya.
Kita cek 22 September ya. Si BQ yang ngambil, kakak ngambil, YJ ngambil. Si SQ keluar ya, AR keluar, CP keluar. Berarti ini yang keluar itu bagian daripada bandar itu si SQ, teman-teman ya. Nah, ketika ada pembuangan dari seorang bandar lokalnya, ternyata ini ada si MG sudah mulai masuk nih. Nah, si MG kan seperti teman-teman tahu ya bahwa emiten-emiten yang FC kelas 1 teman cenderung dipegang sama si MG sama si LS ya. Nah, sekarang ada bantuan lagi nih. Ada si BQ sama si kakak yang ngambil ketika si bandar BNBR-nya ini nurunin barang, teman-teman ya. Ditampung dengan broker yang bagus, teman-teman ya. Jadi ada si BQ, kakak YJ, ditambah ada si MG sama si JP cenderung dia ngambil. Hari ini 44. Karena harga FCA itu sedikit susah ngambilnya, teman-teman ya. Selagi dia di harga di bawah 50 ya silahkan aja, teman-teman. Artinya cenderung murah. Karena target saya pun nanti, teman-teman, kebebasan dulu. Jadi sebelum naik ke 65, 75, teman atau dan lain sebagainya gitu ya. Sampai ke angka 79, saya akan kosongkan dulu ini, teman-teman ya. Nanti kita cek lagi, teman-teman ya. Ini saya kosongkan dulu ya. Kalau 50 saya kasih tanda aja 50. Jadi masih tanda aja tuh 50. Jadi begitu teman-teman ya, BNBR selagi dia belum lepas daripada FCA ya cenderung itu menjadi target saya, teman-teman. Yaitu apa? Target kelepasan FCA. Jadi kalau sudah mulai lepas baru kita bicarakan untuk kenaikannya. Karena kita fokus untuk FCA kelas 1 itu untuk kebebasan aja. Sementara ini kabar baiknya si bandar lokal masih ada di dalam walaupun sekarang lagi ada pembuangan dan dalam masa pembuangannya si bandar lokal ternyata broker bagus lah yang terima. Ada BQ, KKYJ, MGLS juga sudah mulai hadir, teman-teman ya. Kalau foreign bagaimana? Lupakan saja foreign kecuali foreignnya foreign KW atau foreign broker lokal, teman-teman. Tapi KTP-nya KTP luar, teman-teman ya. Nah, WNA lah gitu KTP WNA. Jadi masih bagus lah, teman-teman. Oke, teman-teman untuk BNBR seperti itu ya, sabar aja dulu. Tapi kalau teman mau ngambil, silahkan aja, mumpung masih di bawah angka 50 gitu kan. Apalagi ini BNBR kan ini emiten ketokohan juga, ada Mr. Bakri di sini ya. Saya pikir kalau sudah Mr. Bakri mah ya sudah sebenarnya udah ada jaminan bisa keluar daripada FCA ya. Tinggal teman-teman mampu bertahan-tahan aja sama si bandarnya gitu kan. Intinya teman-teman nggak mau ngelapesin barang aja walaupun nyangkut, udah nggak usah dilepasin teman-teman. Oke, BNBR seperti itu ya. Kalau normal kayaknya sudah di up teman ya, karena nggak normal aja harganya FCA. PTMR sekarang. PTMR dari Bro Andrianus Rinaldi ya 3030. Emiten PTMR kira-kira kapan dilepas suspensinya? PTMR, PTMR, PTMR. Master Print. Ini kenapa dulu nih teman-teman nih? Suspensinya 25 Juni suspensi, nanti lepas tanggal berapa? Oh, pertanyaan nih teman-teman nih. Tamat penelitian tercapai. Oh, ini udah tercapai teman-teman. Ini makanya bandel kali teman-teman ya. Ini kayaknya bandel nih. PTMR. Ini PTMR itu emiten yang selesai pengawalan karena dia emiten yang didowntrendkan teman-teman. Salah satunya tahun 2000 berapa ini? Tahun 2024 ya. Harganya pun sampai ke 300, bayangin aja teman, dari harga 137 ke 374. Bahkan ini belum pernah menyentuh harga atap, artinya masih kalau tidak dicegah sama si Bay, oh bisa ke langit. Terakhir itu si Bandar Lokal sama si Bay sebenarnya sudah jualan. Sini jualan tapi nggak mau turun lagi teman-teman. Akhirnya ya ditahan teman-teman sama si Bay. Ini kan harusnya mah 2 bulan teman-teman. Udah berapa bulan sekarang? Bulan tanggal 25 Juni ya. Juni, Juli, Agustus, September, Oktober. 4 bulan. 4 belum ada. Kali harus ngajuin ini teman, harusnya si apa si Emet ini ngajuin teman-teman ya. PTMR ya. 25 Juni betul. Peningkatan harga kumulatif yang signifikan pada saham Master Print ya. Penghentian sementara perdagangan saham PT Master Print, pasar reguler dan pasar. Jadi karena kenaikan aja.
Harusnya ini sudah sampai, ini kayaknya terlama deh teman-teman ya. 25 Juni, Juli, Agustus, September, Oktober teman-teman ya. Genap 3 bulan kalau nanti tanggal 25 teman-teman ya. 4 bulan, tahu genap 4 bulan teman-teman. Biasanya cuma 1 bulan doang teman-teman ya. Ini karena mungkin harusnya sih sebenarnya tinggal nyuratin BI aja si pemilik MBTN-nya dengan alasan tertentu ya. Dengan alasan tertentu ini bisa jadi dibebasin dari suspensinya ya, cenderung nanti harganya harus turunin. Kalau tidak diturunin dia kena suspend lebih dari lama daripada ini. Tapi kalau biasanya kalau habis kena suspend begini 1 hari, seminggu, sebulan, nah harusnya sebulan teman-teman ya. Sekarang paling lama suspensi PTMR ya. Nanti kembali ke angka satu, ke satu lagi, berarti 1 hari, seminggu, sebulan lagi gitu, muter ya teman-teman. Tapi ini PTMR saya bilang peraturan yang ambigu itu seperti ini. Harusnya kan ketika harga kumulatif itu kan 1 bulan, paling lama kan 1 bulan, ini paling lama teman-teman. Makanya si PTMR harus mengajukan dengan alasan apa dia si bayi itu bisa ngebuka gembok suspensinya. Tapi kalau dari saya sendiri cenderung si MT ini sudah selesai. Selesai kenapa? Karena MT ini di-downtrendkan tahun 2024 ya. Jadi emiten yang didowntrendkan tahun 2024 dan sudah terpenuhi di sini nih. Ya, target tanggal 18 2024 sudah tercapai dengan baik ya kalau saya sendiri kan di sini nih teman-teman nih. Nah, kan di sini. Harusnya sudah selesai kalau saya teman-teman. Cuman karena ini naik lagi ya udah kita bahas lagi dan cara di suspend ya. Harusnya 1 bulan. Nah, makanya pertanyaan saya ini bebasnya bagaimana? Cara bebasnya ya dia harus mengajukan yang namanya pembebasan bersyarat gitu kan. Nanti syaratnya harus dipenuhi dulu teman-teman, apakah nanti harus turunin ya sama sekian ya, nggak begitu, jangan ditaikin lagi ya paling begitu teman-teman ya. Tinggal dilan aja sama B ya. Oke, jadi begitu teman-teman, si PTMR suspendnya karena kenaikan aja. Kalau ditanya kapan bebasnya, B yang teman-teman yang harus punya, karena harusnya kan sebulan, 2 bulan, 3 bulan, mau 4 bulan sekarang teman-teman ya, belum selesai juga suspendnya. Waduh, waduh, waduh gitu ya. MSKY sekarang teman-teman. Dari Bro Arnold ya. MSKY longsor. Ya, MSKY. MNC. Ya, teman-teman ya. Tanda penurunan dilewati dengan baik ya. MSKY. Nah, ketika longsor begini, jangan coba-coba ngambil teman-teman ya. Tenang aja walaupun longsor teman-teman ya. Ini masih harganya murah banget. Target pun masih ke harga murah di angka 283 ya. Udah santai aja teman-teman ya. Tanda penurunan sudah mulai jebol. Nanti teman-teman ada tanda penurunan kembali di sini nih. Nah, ini kan ada candle tinggi teman-teman ya. Ini kalau tidak dijebol teman-teman candle tinggi ke level mana nih? Ke angka 85 ya. Ini cenderung bagus ya teman. Bisa di up kembali ya. Saya kasih tanda kenaikan di sini ada gap teman-teman sedikit ya. Nah, karena ini posisinya MA10 berada di atas, maka tapi walaupun ada candle yang tinggi teman-teman ya. Kalau ingin dijebol sama foreign ya atau sama barang lokal ya bisa-bisa aja gitu kan. Tapi kalau dia nanti tidak dijebol, cenderung di up teman-teman atau dipertahankan lah ya. Jangan sampai jebol candle yang tinggi ini cenderung bagus. Dia bisa nyeruduk lagi ke MA10 lagi teman-teman ya. Nah nanti kalau dia tanda kenaikan di angka 95 tidak bisa ditembus dengan body ya, cenderung dia akan turun teman-teman. Tapi kalau sudah bisa ditembus sama body, nah siap-siap teman-teman ini bisa di up kembali gitu ya. Sebab ini harapan saya tinggi di sini teman-teman. Kemana? Ke harga murah di sini. 300 280 lah. Oke, tanda kenaikan sudah saya bikin dan per hari ini bandar lokal sudah mulai ngambil dikit ya, 6,5 ribu lot. Masih dikuasain sama teman kita enggak? Tanggal 7 hari. Ya, masih banyak teman kita, teman-teman walaupun ada si Ajat, ada si Ate gitu ya. Oren, si Cece masih masuk ya 1,8 ribu lot. Si Cece pun, sorry, si bandar Oren pun sebenarnya masih ada di dalam nih teman-teman nih. Ini masih ada di dalam nih kalau kita ukur dari tanggal berapa nih? Tanggal 29 September ya masih ada di dalam ya. Ya walaupun pembuangan sudah 3/4, tinggal nyisain 1/4 juga enggak teman-teman, di bawah 1/4 ya. 1/8 mungkin ini dia meninggalkan barangnya.
Nah, untuk bandar lokal mah teman-teman sudah keluar di sini nih waktu dia ngambil di sini nih ya, si bandar lokal nih tanggal 15 September. Ternyata pas digabung udah keluar semuanya kemarin di sini nih di tanggal 6 Oktober ya. Tapi per hari ini sudah mulai ngambil ya. Walaupun dibarengi sama teman-teman kita. Tunggu dulu, biarkan dia masuk dulu ke EMA 10-nya ya. Asalkan dia tidak jebol area 85 ataupun di kita di sini nih. Di angka 87 jangan jebol aja. Karena kan masih ditahan di MA, sorry, masih ditahan di ada tingginya teman-teman. Cenderung bisa di up biasanya teman-teman. Terlebih lagi MA 200 lagi menuju ke atas ya. Harap bersabar aja. Kalau mau masuk teman-teman, tunggu dulu sampai dia benar-benar masuk lagi ke MA 10. Dan ingat, MA 10 harus menghadap ke atas dulu ya. Target di angka 100 berapa nih? 108 ya. Nah, 161 target berikutnya teman-teman. Udah diganti ya? 0710 ya, udah diganti tanggalnya. Ini targetnya 161 ya, tapi saat ini tunggu dulu sampai betul-betul si Bandar Porenya ngambil lagi ya. Tapi yang berkuasa di sini bandar lokal sebenarnya teman-teman. Jadi baru tunggu bandar lokal ngambil. Soalnya bandar lokal kemarin sudah mulai habis, tapi sudah mulai ngambil lagi ya. Nah, mudah-mudahan ngambil nanti besar nih si bandar lokalnya teman. Ada si KI soalnya sini ada si KI. Siapa sedikit amat sebagai pemiliknya gitu ya. Tapi tenang aja, mereka tidak akan kerja sendirian walaupun SCP betul di sini sebagai pemiliknya teman-teman ya. Tapi broker yang lain di satu tim sama dia untuk menyarukan daripada pergerakan retail ya teman-teman ya cenderung bisa di up teman-teman. Mereka juga punya kerjasama dengan baik dengan broker-broker lain. Oke, untuk sementara sabar dulu, tunggu dia masuk dulu ke MA 10-nya. Tetapi kalau dia tidak sanggup melewati 94 ya, hanya di situ sama shadow aja, cenderung dia akan turun kembali. Sampai ke level mana? Bisa sampai ke level 84. Tetapi kalau ditahan di harga sekarang, cenderung ada pantulan itu akan lebih baik karena tidak dijatuhkan dari kanal yang tinggi. Tuh. IPTP, teman-teman. Masuk ke IPTP. Masih grup MNC juga, teman-teman ya. Tunggu sebentar ya. IPTP ini bawaan teman-teman. FCA kelas 1. Saya kasih tanggal dulu yang baru di sini. Ya, saya ingat telah dibahas di sini. Posisi dia tidak mampu tembus 50. Tapi perhatikan bandar porenya telah ambil terus IPTP ini. Ini terus-terusan diambil sama si bandar poren. Ya poren nih ngambil. Seperti pengambilannya serempak. 150 juta terus sementara hari ini. 129 juta nih. Hari ini 129 juta ya. Terus diambil sama bandar poren. Kita bandar porennya siapa yang ngambil? IPTP MNC. 4 ya 4 Agustus sih. Jadi penasaran teman-teman. Poren. Si EP teman-teman. Poren KW ya. Betul lah punya si EP dia ambil alih sama si EP lah gitu ya. Poren KW teman-teman. Oke, jadi bandar lokal jualan tapi ngambil bandar poren. Dan poren ada bagian daripada mereka juga gitu kan. Berarti kan di sini teman-teman ya sudah mulai dibagikan sama si teman-teman kita ya. Teman kita ngambil 3 miliar ya, XC. Tapi di bawah itu ada broker bagus nih teman-teman, si AG sih. Kita cek nih dari tanggal 29 September ya untuk pembuangannya. 29 September. Oke, ada PDO masih teman-sama kita sama teman kita, MG masih keluar teman-teman. Kalau mau ngambil tunggu dulu ya, ini lagi koreksi dulu ya. Sampai ke level sini teman-teman 36 ya. Mudah tidak jatuh dari 36 ya. Ini mau harus ditahan. Soalnya sini support di sini sudah ikut jebol di angka 40-nya. Kalau untuk FCA kelas 1 seperti yang suka teman-teman ketahui, saya pinginnya hanya bebas dulu ya. Bebas daripada FCA dulu baru kita bicarakan untuk kenaikannya. Kalau untuk pengambilan diambil sama Bandar Poren KW yaitu si EP ya pemilik atau enggak bandarnya ya, bandar pada bandar IPTP teman-teman. Kita cek IPTP posisi di mana? Posisi di mana? Masih udah tahu di bawah teman-teman. Dua-dua yang masih mudik bandar teman-teman berarti bandar lokal ya. Targetnya bisa harga setengah nanti. Harga tengah di sini. Sorry, harga murah di sini 99.100 harga. Oke, teman-teman untuk IPTP walaupun dibuang sama bandar lokal, tetapi bandar foreign KW-nya yaitu si EP sudah mulai ngambil. Tapi walaupun dalam masa pembuangan masih ada broker-broker yang bagus seperti si LG, teman-teman sudah mulai masuk ya. Walaupun ya kalau untuk broker kecil mungkin retail juga masih bisa.
Tapi di sini nanti tunggu si MG masuk kembali itu akan lebih baik. Karena si MG untuk saham-saham LC masih punya kekuatan untuk memaaf harga. Dibantu dengan si MG sama si EP mungkin itu akan menjadi kolaborasi yang baik. Targetnya kebebasan FCA yaitu 51 sama 52 selama 3 bulan targetnya 5152 selama 3 bulan tidak pernah turun lagi angka 50 maka itu menjadi targetnya kebebasan FCA. Ya, ada entah dia ke angka atas dulu, yang penting dia ditahan di angka 50-51 tidak boleh jebol lagi. Nah, begitu teman-teman ya untuk IPTP. Ada TB teman-teman. TB. Ini TB baru aja dibuka teman-teman. Pembukaan kembali pada tanggal 6 Oktober. Ya, hari ini ya. Dia kena suspend teman-teman. Suspend seminggu ya. Langsung di FCA kan, kali ini kan FCA kan. Dia malah dinaikin lagi teman-teman. Padahal si Poren sudah berusaha dia itu keluar untuk ngehajar teman-teman ya. Tapi tetap kalau pengen naik ya naik aja. Aduh benar udah ngebet kali teman-teman si TB udah ngebet pengen ke harga tinggi lagi gitu ya. Coba sini TB posisinya di mana sekarang sih dia? Milik Haji Isyam teman-teman ya. Wis udah atas banget teman-teman ya. Dia emang harus dibuka teman-teman atapnya kalau pengen dia itu bisa naik lagi lebih atas lagi ya. Dengan cara ya harusnya mas dia turun dulu sebentar teman-teman dulu sebentar jangan memaksakan diri. Kalau sudah turun sebentar cenderung bagus sebenarnya teman-teman. Nanti kalau sudah turun bisa ke level sini teman-teman nih. Nah, level sini nih ke angka berapa ini? Nah, turunin dulu ke sini aja ke 2250 dulu teman-teman ya. Harusnya gitu kan. Nanti kalau turun lepas daripada FCA naik pelan-pelan dem. Jadi nanti pas naik pelan-pelan itu si atap yang sini nih semakin longgar ada space. Nah, artinya dia mau di-up kembali lebih atas lagi. Tapi ada tapi nih ya. Perhatikan ketika di harga atas ternyata foreign sudah barang lokal keluar. Nah, sini nih, perhatikan. Sebenarnya si barang lokal sampai sebenarnya sudah keluar teman-teman di sini ya. Tapi entah apa yang terjadi teman-teman. Entah si MG sama si EB memaksakan diri untuk naik. Ini pengen diistirahatkan deh teman-teman ini. Pengen lama istirahatnya nih. Ini tercapai sini target ya. Ini karena lagi hot-hotnya juga teman-teman. Tercapai. Saya hapus-hapusin aja ya. Nah untuk TB teman-teman ya, bila mana dia turun akan lebih baik lagi ke level 2250. Biarkan dia menguras dulu ataupun mengumpulkan energi kembali teman-teman ya. Karena walaupun dibuang sama si bandar foreign lokal sama si foreign waktu tanggal 23 tidak menyusutkan niat mereka itu atau ada yang ngambilnya untuk takut teman-teman ya karena wah lagi up nih gitu kan. Akhirnya ya kena suspend seminggu di FCA kan nanti seminggu FCA ya. Kalau dia pingin harga lebih tinggi lagi dan bisa memberikan range renggang lagi antara atas sama harga pucuknya, cenderung dia harus diturunkan dulu teman-teman baru di up lagi. Tapi kalau mau langsung naik juga serah aja gitu, terserah aja gitu kan. Ada kebebasan dari seorang market maker ya. Cuman ya resikonya dia akan kena suspend sebulan gitu aja resikonya teman-teman ya. Karena kan memaksakan diri untuk naik dikasih kesempatan dibuka kembali tidak diturunkan malah dinaikin ya. Mudah-mudahan besok turun ya. Nanti kalau turun teman-teman tunggu dulu ya selama seminggu kita lihat isiannya. Kalau dia sudah mulai ngisi lagi si bandar foreign sama si bandar lokal ngisi lagi cenderung akan up lagi. Tapi kabar baiknya per hari ini ternyata si MG sama si YB sudah mulai masuk teman-teman ya. Dia ngambil 1,5 miliar, YB 1,1 teman-teman ya. Sudah mulai ngambil bagus sudah. Cuman foreign teman-teman udah foreign keluar aja gitu. Ngabisin sisa barang ya keluar. Mudah-mudahan sisa barang itu ya. Nah, apabila nanti normal lagi, teman-teman ya, mudah-mudahan si Forex sudah masuk lagi di harga tingginya, menjadikan emiten ini bisa melebihi harga tertinggi kembali ya. Jadi harga tertinggi di sini kan, karena sudah diberi lagi kan, di angka 3.100 ya. Ini sangat luar biasa sekali teman-teman. Oke, teman-teman mungkin seperti itu aja dulu ya untuk TB ya. Ya harusnya turunin kalau dia memaksakan diri untuk naik kembali berarti akan kena suspend lagi selama sebulan. Tapi kalau dia menurunkan tensi itu akan lebih baik lagi bisa ke level 2220-an. Sudah 1 jam belum? Oh, udah 1 jam teman-teman ya. Saya udahi dulu karena sudah semula 1 jam. Nanti kita bahas lagi teman-teman ya. Untuk emiten teman-teman ya. Sekian terima kasih dan ciao.